Ini adalah fakta paling brutal yang gak mau diakuin sama industri makanan di Indonesia. Generasi kita ini, dari anak-anak sampai usia 20-an, lagi jalan perlahan menuju krisis kesehatan terbesar. Coba kalian lihat data IDAI. Kasus diabetes pada anak naik 70 kali lipat dibanding tahun 2010. Bayangin teman-teman, 70 kali lipat. Dan kalian lihat, klaim BPJS buat penyakit jantung sama ginjal, itu tembus belasan triliun per tahun. Kalian pikir ini gara-gara kita cuman kurang olahraga atau masalah penyakit genetik? Enggak teman-teman, salah besar. Kejadian ini itu gara-gara satu hal. Makanan yang kalian makan setiap hari, yang kalian beli di minimarket, itu secara definisi sains bukanlah makanan. Welcome to the era of ultra processed food atau UPF. Industri ini ngebaca kotak kita secara legal. Bayar influencer buat ngejebak kita, dan hari ini aku bakal bongkar cara main mereka. Biar kalian paham skalanya, kita akan pakai data. Di dunia nutrisi global, ada standar yang namanya klasifikasi NOVA. Klasifikasi NOVA itu membagi makanan menjadi 4 kelas. Kelas pertama sampai kelas ketiga itu makanan yang normal. Kayak contohnya beras, daging, keju, mentega, dan lain-lain. Tapi kelas 4 itu, nah itulah yang dinamakan dengan ultra processed food. Ini bukan dibikin sama koki di dapur atau sama ibu kalian di rumah, bukan teman-teman. Ini dirancang sama food science di laboratorium pabrik. Misi mereka di lab cuma satu, nyari rumusan yang namanya the Bill's Point. Ini konsep nyata. Ini diciptain sama peneliti yang namanya Howard Mozowitz. Intinya, mereka ngitung rasio matematis yang paling sempurna antara gula, garam, dan lemak sintetis. Tujuannya buat apa sih? Buat ngehack sistem dopamin otak kita. Supaya pas kalian makan keripik atau minum es kopi saset, otak kalian itu bakal kebanjiran dopamin dan ngerasa senang banget, serta kalian tuh nggak bisa berhenti untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman-minuman tersebut, teman-teman. Jadi, kalau kalian ngerasa susah banget diet atau nggak bisa berhenti buat ngemil, jangan cuma nyalahin self-control kalian. Itu memang secara sengaja sistem biologis kalian emang lagi diakalin sama produk-produk ini. Coba kalian balik deh kemasan snack favorit kalian. Kalau komposisinya panjang banget, lebih dari 5 baris, dan ada nama-nama aneh, bro, itu bukan resep, itu eksperimen kimia. Nah, di sini tuh gila-gilanya industri makanan. Mereka tuh sadar banget kalau masyarakat sekarang udah aware sama kesehatan. Terus, apakah mereka ganti resep? Enggak. Mereka cuma ganti cara komunikasinya. Ini yang di jurnal pemasaran disebut sebagai health to effect. Mereka pasang tulisan segede gaban di depan kemasan sereal atau susu kotak. Bertulisan low fat. Tingginya kalsium mengandung vitamin C. Otak kita cuma nangkep, oh ini sehat. Padahal ini cuma tameng buat kemasan itu. Begitu kalian balik kemasannya, bahan nomor 1 atau nomor 2-nya adalah gula. Dan yang paling parah, industri ini menandai tren di media sosial. Kalian sering nonton konten kreator atau food vlogger yang mukbang makanan mie instan 5 bungkus ditambah susu keju, kemasan seliter. Itu bahaya. Secara psikologis, otak kita nangkep, oh wajar, makanan seperti itu makanan biasa di setiap hari-hari. Padahal, jurnal British Medical Journal tahun 2024 udah ngebuktiin paparan UPF tinggi bikin resiko mematikan akibat penyakit jantung naik 50% dan gangguan kecemasan atau mental kita naik 53%. Bayangin, 53%. Usus kita hancur gara-gara pengawet itu. Terus gimana caranya kita survive dari gempuran ini? Disinilah peluangnya kita buat kalian ngambil balik kontrol. Aku mau ngajarin kalian satu cara skill mutlak, cara membaca label. Terus, gimana sih cara kita survive dari gempuran ini? Disinilah peluangnya buat kalian ngambil balik kontrol. Aku mau ngajarin kalian satu skill mutlak cara membaca label. Ada satu aturan hukum kemasan yang disembunyikan dari masyarakat awam. Hukum urutan komposisi. Bahan yang ditulis paling awal di komposisi adalah bahan yang volumenya paling banyak di dalam produk itu. Misal, kalian beli minuman serbuk yang klaimnya diet sehat rasa coklat. Kalau urutan pertama dan keduanya itu gula, maltodextrin atau sirup jagung dan bubuk coklatnya ada di urutan kelima, selamat, kalian bukan beli minuman sehat. Kalian lagi beli gula yang dikasih rasa coklat. Atau kalian beli snack, kalau di daftarnya ada nama-nama kayak pengemisi nabati, tersier butyl hidroquinone atau TBHQ,
Atau pewarna sintetis yang panjang banget. Kalau komposisinya aja nenek lu nggak ngerti itu apa, badan lu juga nggak bakal ngerti cara mencernanya. Uang ratusan triliun lagi pindah dari kantong kita ke industri kesehatan dan korporasi makanan. Cuman karena kita buta huruf soal gizi dan sekarya. Tapi sekarang kalian harusnya sih udah paham ya teman-teman. Udah sadar permainannya. Ini bukan soal boleh ataupun nggak boleh makan enak. Aku juga masih kadang tuh makan kok makanan-makanan instan ataupun ultra processed food. Tapi ini soal kesadaran. Jangan mau dibodohin sama desain estetik dan iklan-iklan manipulatif. Mulai hari ini, aku tantang kalian semua. Berdiri, pergi ke dapur atau kulkas kalian sekarang. Ambil satu kemasan snack atau minuman saset paling favorit yang sering kalian konsumsi. Baca komposisinya dan lalu kalian ketik di kolom komentar apa bahan pertama dan kedua dari produk itu. Dan tulis bahan paling aneh yang kalian temuin. Mari kita bedah bareng-bareng di kolom komentar di bawah. Pertanyaan aku buat kalian, setelah tahu fakta ini, apakah menurut kalian regulasi iklan makanan Indonesia itu perlu dirombak total? Komen di bawah. See you guys and goodbye.